Shalom Bapak Ibu, tetap ada sukacita Bapak Ibu ya, amin. Ya, kita berdoa supaya kita diberi umur panjang, amin. Dan Pak Markus sudah mulai mengucapkan dalam doa mewakili kita. Saya harap Bapak Ibu di rumah jangan lupa doakan terus ya, supaya gembalanya dapat umur berapa? Kok ragu-ragu sih nanti kalau saya mati duluan sampai makamkan Bapak Ibu. Saya minta itu kalau boleh saya makamkan selesai jemaat baru saya pergi. Jadi saya tidak mati-mati dulu toh. Di tengah kita ada mertua saya yang sudah dikaruniai mendekati 100. Itu Om Awel, bertepuk tangan buat dia dulu. Sudah 90 berapa, dia sudah nggak kurang dengar Bapak Ibu. 90 berapa ya? 92 ya, nah itu dia, kurang 8 lagi. Ya, aduh saya masih lama sekali ya untuk kejar-mengejar. Bapak Ibu, sukacita kita bila kita diberi umur panjang juga kan? Amsal mengatakan umur panjang ada di tangan kiri apa kanan? Kanan ini ya. Nah, kemudian yang tangan kiri apa? Ada berkat, kekayaan, kehormatan, semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu diberkati tangan satu apa tangan dua? Maunya satu apa dua? Makanya ke gereja tuh lihat baik-baik tangannya pendeta. Kalau pendeta hanya angkat tangan sebelah, alamat saudara hanya diberi umur panjang. Tapi berkat jasmani tidak ada. Jadi boleh nanti pulang tegur, Pak Pendeta, tangan satu lupa naik, saya nggak dapat berkat minggu ini. Itu simbol di Alkitab tangan kanan dan tangan kiri, kedua tangan toh. Jadi sejak saya baca itu saya berkati jemaat juga simbol Tuhan memberkati kiri dan kanan. Jadi jangan kalau berdoa ada mic kemudian nggak pakai gini. Nah ini hanya umur panjang saja jemaat ini. Saudara-saudara, hidup dalam Tuhan begitu indahnya. Dan hari ini saya mau mengajak kita berkaitan dengan peranan firman Tuhan, manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita, yang kita sudah mulai merenungkannya dari kemarin, banyak manfaat bagi kehidupan kita. Dan kalau kita mau serius hidup mengikuti firman-Nya, maka hidup kita itu dikatakan kita produktif karena firman Tuhan. Amin Bapak Ibu, merindukan hidup yang produktif. Produktif itu artinya dia bermanfaat, dia berguna, dia menjadi berkat, begitu kan? Itu adalah kehidupan yang produktif. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini sangat penting untuk kita renungkan nantinya di Matius pasal yang ke-13 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan itu tentang seorang penabur. Seorang penabur yang menabur benih di beberapa macam hati, ya, beberapa macam tempat. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya sampai hari ini, walaupun Bapak Ibu itu sudah ribuan kali dengar firman Tuhan, khotbah Pak Gembala lagi yang sudah hidup bersama saya 30-an tahun. Waduh, sudah terlalu banyak Pak. Sudah bosan atau belum? Kalau Bapak Ibu sudah bosan, besok saya tidak akan khotbah lagi. Tapi belum bosan toh? Belum bosan ya? Kalau bosan bilang aja, biar ganti pendetanya cepat-cepat. Daripada khotbah-khotbah terus masuk kiri keluar kanan, kita ganti pendeta yang lain supaya lebih pas begitu kan? Semoga Bapak Ibu tidak pernah bosan. Baca itu Alkitab juga tidak pernah bosan. Setiap hari baca, bola-balik baca, pagi, siang, malam baca, renungkan firman Tuhan, siang dan malam kata Mazmur. Maka engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apapun yang engkau perbuat pasti berhasil. Kalau engkau merenungkan siang dan malam. Saya mengerti ayat itu ketika saya bersama Ibu Linda ambil keputusan untuk membaca Alkitab di sini pagi, di sana malam, di sana malam, di sini pagi. Jadi satu hari 2 kali. Tiap jam 5 pagi, sini jam 5 sore sana. Kami sudah banyak bahagian dan sekarang kita start lagi dari Matius. Tiap hari.
Saudara-saudara, sungguh indah kalau hidup kita walaupun berulang-ulang kali kita membaca firman. Itu sangat-sangat menolong kita. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu rindu supaya dampak daripada firman itu hidup kita produktif atau diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15? Mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Juga Tuhan Yesus katakan bahwa jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi sangat penting adalah firman Tuhan tinggal di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, dengan mempertimbangkan juga perumpamaan tadi, kita tidak usah baca teksnya karena panjang, tapi nanti kita langsung membaca teks-teks berkaitan. Mempertimbangkan beberapa jenis tanah berikut ini, maka hidup kita akan berbuah banyak karena firman Allah. Berbuah karena firman, itu penting. Bapak Ibu, berbuah itu mungkin dikaitkan dengan kehidupan kita yang sukses, berhasil dalam banyak hal. Dan saya mau katakan bahwa untuk berhasil atau sukses itu bukan hanya kita. Semua orang dalam dunia bisa meraih sukses, betul ya? Di luar kekristenan, di luar iman Bapak Ibu, ada banyak orang yang bisa lebih sukses kalau diukur sukses itu secara duniawi atau jasmani. Mereka orang-orang yang bekerja lebih keras daripada orang-orang gereja. Mereka orang-orang yang berusaha lebih aktif daripada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu malas-malas, mereka lebih rajin-rajin. Kalau Bapak Ibu kurang cerdik, mereka lebih cerdik lagi. Begitu kan? Mereka lebih hebat merebut kesuksesan di dalam berbagai bidang. Bapak Ibu kurang membaca, kurang pengetahuan, mereka lebih pintar lagi dengan membaca semua buku pengetahuan dan mereka lebih hebat. Kalau kita tidak mampu menciptakan sesuatu, mereka lebih hebat menciptakan apa saja. Jadi Bapak Ibu bicara tentang kesuksesan itu bukan hanya bagi kita, tetapi di luar kita pun banyak yang lebih hebat, Bapak Ibu. Tapi yang kita inginkan adalah kita ingin sukses di dalam Tuhan. Amin. Seperti doa daripada Daud bilang begini, ya Tuhan, jangan biarkan aku terlalu susah, tapi juga jangan biarkan aku terlalu kaya. Kalau terlalu susah aku bisa menyangkal Engkau, terlalu kaya aku melupakan Engkau. Yang penting aku cukup, tapi semuanya aku dapatkan di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kita bicara tentang hidup sukses di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana saudara-saudara? Kita lihat perumpamaan Tuhan Yesus dengan jenis tanah yang pertama. Apakah ini adalah orang yang sukses? Di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-19 ya, Matius. Di sana kok dibilang Maret. Matius 13 ayat yang ke-19 itu mengatakan demikian Bapak Ibu. Matius 13 ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi ada tipe hati, tipe orang yang hatinya seperti pinggir jalan. Hati pinggir jalan. Tuhan Yesus kasih perumpamaan itu. Hati pinggir jalan yaitu orang yang menerima firman Tuhan dengan sukacita. Dia mendengar khotbah setiap hari Minggu, saudara-saudara. Dia juga membaca Alkitab setiap saat. Tetapi sayangnya di sini dikatakan, orang ini mengerti apa tidak? Tidak mengertinya. Ya, mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti. Kalau mendengar dan tidak mengerti, nah, ini susah betul ini. Dengar tapi tidak ngerti. Nah, itu Bapak Ibu orang tua biasanya marah-marah sama anak-anaknya. Udah dengar tapi tidak ngerti. Kalau mendengar tidak mengerti, pasti yang dilakukan berbeda dengan apa yang
dengar. Jadi ada orang yang hatinya seperti pinggir jalan dan sudah tidak mengerti firman Tuhan, apalagi yang terjadi. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Datanglah si jahat, digambarkan burung-burung datang dan mengambil benih yang jatuh itu. Dan hilang benih itu. Saudara, hati kita tiap saat ditaburi firman Tuhan, bukan? Berapa banyak firman yang ditabur, didengar. Tapi hilang. Karena tipikal hati kita bagaikan hati yang di pinggir jalan, saudara-saudara. Dan akhirnya ini hidup yang tidak produktif sama sekali. Karena firman itu hanya sebentar saja lewat. Sebentar saja lewat. Sebentar saja lewat. Bapak Ibu, mari kita, supaya tidak lewat dikatakan kita harus mengerti. Kalau tidak mengerti, lewat saja. Masuk kiri, keluar kanan. Nanti kalau Bapak Ibu pulang, ada keluarga yang datang. Pengkhotbahnya siapa? Bapak gembala kami. Rambutnya sudah putih, setia dari muda. Belum mati-mati, malah minta umur 100. Bagus ya, bagus. Sekarang mau tanya dulu, khotbahnya dari mana? Bapak Ibu ingat apa tidak nanti pulang? Tidak tahu kok tadi itu nasnya bukan Matius tapi tulisannya Maret. Kok ada kitab Maret itu dari mana itu? Nah ini tidak tahu ini. Waktu saya buat itu, otak saya ke Bandar Lampung. Karena saya dihubungi untuk berkhotbah di satu provinsi Lampung. Untuk semua pendeta-pendeta ada retreat 1 minggu nanti di bulan April. Jadi akhirnya lupa ini. Harusnya Matius jadi Maret. Karena jadwal di sana Maret, dirubah lagi ke April. Jadi kalau saudara pulang dengar khotbah dan ditanya oleh tamu yang datang di rumah, Pak Pendeta Salmon khotbah dari mana? Dari mana? Loh, sudah lupa kan? Dari Maret. Salah dengar, salah mengerti, saudara-saudara. Jadi berapa banyak yang sudah kita dengar dan kita lupa. Ya, apalagi memang dasarnya orang sudah suka pelupa lagi. Wah, ini berarti harus dikhotbahin terus menerus kan, berulang-ulang ya. Berulang-ulang supaya nancep, berulang-ulang supaya tersimpan. Berulang-ulang supaya tidak lupa, saudara-saudara. Ya, jadi si jahat datang dan mengambil itu. Setan datang dan mengambil dari hati kita, dikatakan begitu. Pada waktu dengar firman, hati gembira. Setelah itu lupa. Sudah hilang. Tidak tahu dari mana. Tipe hati semacam ini. Maka orang ini tidak mungkin dia produktif di hadapan Tuhan. Benih yang datang dari sorga itu adalah benih yang murni. Benih yang suci. Firman yang hidup. Firman yang berkuasa. Semua bisa mendengar itu. Tua, muda, kecil, besar. Semua orang miskin, orang kaya. Orang kota, orang desa. Semua kita terima firman. Karena memang firman itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang berubah manusia. Dan yang meresponi dengan cara seperti ini. Tidak mungkin. Saudara-saudara, saya baru dari Bali itu pimpin acara Natalan. Masih ada Natalan sudah sampai di akhir Februari kemarin. 800 orang yang hadir. Saya khotbah dengan semangat, dengan sukacita. Ibadahnya sudah selesai. Jam 6 kita mulai. Molor dikit, jam 9 sudah selesai. Kemudian karena saya agak jauh, saya harus pulang sendiri. Ternyata acaranya saudara-saudara tahu sampai jam berapa? Sampai jam 2 malam. Saya bilang untung saya pulang duluan. Kalau enggak, waduh repot itu. Jadi selain acara ibadah Natalan, tetapi acara adat. Dan semua itu 1 tahun baru bertemu mereka. 1 tahun sekali bertemunya. Maka acaranya bikin habis makanan semua. Sampai tidak dapat makan, panitianya bingung, saudara-saudara. Saya lihat dan mereka posting di grup saya. Wih, ini acaranya ini luar biasa ini. Sayangnya saya sudah ada, tapi dalam hati saya, pasti mereka sudah lupa khotbah saya tadi itu.
Kalau mereka ingat, tidak mungkin mereka berdansa-dansa begitu sampai pagi kan. Ya, ini sudah lupa semua. Saya tidak cek itu, mungkin ada yang sudah minum sampai mabuk juga mungkin ya. Berarti ingat khotbah saya sebentar saja. Dan memang adat di sana itu, kalau acara-acara begitu, mereka sudah berdoa di dalam hati masing-masing. Itu pendeta cepat selesai khotbah supaya kita punya acara berjalan begitu kan. Ini acara begitu-begitu ya, sudah tahu gitu ya. Orang-orang daerah, saudara-saudara. Bahkan kalau pendeta pamit pulang, wih mereka berterima kasih pendeta pulang. Iya, itu sudah biasa saudara-saudara. Jadi saya duduk dan termenung melihat itu. Wah, kira-kira benih firman Tuhan yang ditaburkan itu masih nancap enggak saudara-saudara? Tidak sampai rumah. Setelah khotbah selesai, hilang juga itu firman. Burung-burung mulai datang jadi berdansa-berdansa semua di situ tuh. Nah, haleluya. Yang tertawa mengalami mengkali ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana hidup kita bisa produktif di dalam Tuhan? Memang hati kita gembira, campur nyanyi sorga dan nyanyi dunia punya. Campur semua jadi tahu campur. Tapi apakah firman Tuhan nancap di hati kita? Hilang begitu rupa. Hati-hati saudara-saudara, karena inilah godaan bagi kita. Inilah tantangan bagi kita. Firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Oleh karena apa? Hati kita modelnya hati apa? Pinggir jalan. Di sana. Di sini nggak ada ya. Jemaat saya tidak ada. Buktinya setelah khotbah semua pulang. Coba kalau mau berdansa sampai pagi, wah ini Pak Markus bisa usir ketong semua dari sini. Ya, saudara-saudara. Ya. Jadi hati ini adalah hati seperti ini, penghambat untuk hidup produktif. Yang kedua saudara-saudara, Yesus memberi perumpamaannya di ayat yang ke-21. Tipikal ayat 20 dan 21. Kalau tadi benih ditabur di pinggir jalan. Kedua, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Woi, dengan gembira juga diterima. Tetapi ia tidak berakar. Kalau tadi tidak mengerti, tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu, orang itu pun segera. Lihatlah tipe hati berbatu-batu. Lihat batu-batu di sana. Nah, saudara lihat itu batu-batu. Saudara mau cari batu di Indonesia, pergi ke NTT sana. Karena seluruh daratan NTT penuh dengan batu. Saya dulu juga penjual batu. Betul. Kisah hidup saya itu penjual batu. Bawa palu yang 10 kilo, taruh di kiri. Bawa linggis 1 meter, taruh di kanan. Jalan. Mau ke hutan. Pukul batu tumpuk sampai truk-truk besar. Jual batu-batu. Lah hati yang berbatu begitu saudara. Mau tanam apa? Tidak ada yang subur. Tidak ada pilihan. Selain tunggu tanah yang sedikit di musim hujan. Maka akan tumbuh jagung. Tanaman-tanaman umur pendek 1-2 bulan. Jagung, kacang, ya. Tapi lebih dari itu, mati. Hati yang seperti ini, hati yang berbatu-batu saudara-saudara. Dia tidak berakar. Tahan sebentar saja. Datang penindasan, datang penganiayaan. Datang masalah-masalah hidup yang berat. Langsung murtad. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang menjadi Kristen percaya Yesus hari ini. Tapi tiba-tiba dia murtad. Mundur lagi. Kenapa? Karena hatinya hati berbatu-batu. Atau dia sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Tapi hatinya juga bertahun-tahun hati yang berbatu-batu. Ya sudah. Tidak berakar lama. Maka inilah orang-orang yang tidak produktif. Firman Allah, firman yang hidup, firman yang kudus, tetapi diterima di hati yang berbatu-batu. Apapun tidak bisa produktif di sana. Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini. Dia ingin bicara tentang hati manusia. Bukan berapa banyak kali kita dengar firman Tuhan. Tetapi bagaimana firman itu memberi dampak dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah itu Bapak itu ini juga memberi penghiburan bagi saya.
Kadang saya bertanya begini, aduh Tuhan, ini orang saya sudah khotbahkan bertahun-tahun, tapi orang ini juga tidak berubah-ubah. Berarti bukan masalah pengkhotbahnya ya. Kan pengkhotbah menaburkan firman toh. Ini masalah apa? Hatinya yang tidak mau berubah. Ya sudah, begitu saja dari dulu. Nah, saudara-saudara, Tuhan menganalisa kehidupan manusia. Apakah dia produktif atau tidak. Dan hati yang berbatu-batu. Dah, kita tinggalkan jenis yang kedua, kita ke jenis yang ketiga. Matius pasal 13 ayat yang ke-22. Maret sudah hilang ya. Sudah ke Matius ya. 13 ayat 22. Yang ditabur di tengah semak duri. Nah, ialah orang yang mendengar firman. Semua dengar firman. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Oh, ini menarik saudara-saudara. Hati yang berduri itu digambarkan orang dengar firman. Tetapi orangnya suka apa? Khawatir. Suka khawatir. Sudah berdoa, khawatir. Baca firman, khawatir. Setelah itu khawatir. Datang ibadah, senang. Pulang, khawatir lagi. Jadi khawatir. Ini kalau lahir di Sumatera sana pasti namanya khawatir. Ada enggak ya orang Nias namanya khawatir? Belum ada ya? Oh, berarti waktu lahir mamanya baik-baik saja ya. Tapi ada yang namanya Guntur, ada namanya Petir, Halilintar, pokok lahir apa namanya itu sudah toh. Tapi ada juga namanya Kudus. Kudus enggak datang hari ini. Kalau ada yang pas berdosa itu repot lagi namanya dosa. Nanti aja kalau Yanti menikah, kamu khawatir. Dan anakmu nanti kasih nama khawatir gitu kan. Kalau budaya kan begitu katanya saudara-saudara. Ya. Jadi khawatir. Kekhawatiran itu katanya Tuhan Yesus dalam Matius 6 tidak menambah umur sehasta pun. Kekhawatiran tidak memperpanjang umur. Jadi jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai kata Tuhan Yesus. Tapi cari dulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan diberikan kepadamu. Khawatir. Tapi saya mau ngomong begini, Bapak Ibu masih khawatir toh? Masih khawatir? Masih. Diam berarti masih. Kalau enggak ngaku, ayo sapa kiri kanan, tepuk kiri kanan. Hei, jangan khawatir lagi. Jangan khawatir. Kenapa enggak khawatir? Kita punya Tuhan Yesus. Amin. Ada satu sobat yang setia, yang selalu menyertai kita. Yesus jawaban kita, sumber kekuatan kita. Orang khawatir kalau dia tidak punya pengharapan. Orang khawatir kalau tidak punya masa depan. Orang khawatir kalau tidak ada yang menunjang kehidupannya. Saudara, kita punya Tuhan adalah jaminan untuk segala hal dalam hidup ini. Ya, jadi tak usah khawatir. Nah, yang anehnya di sini saudara, jenis tipe hati semacam ini bukan hanya khawatir, lalu kekhawatiran ini dan tipu daya kekayaan. Oh, ada tipu daya kekayaan. Aneh ya. Maksudnya apa? Orang khawatir tidak punya apa-apa, saudara-saudara. Tapi orang kaya punya apa-apa. Jadi orang yang tidak punya kekayaan akan menghancurkan firman karena khawatir. Nah, ini aneh. Orang kaya pun bisa menghancurkan firman Tuhan. Kenapa? Tipu daya kekayaan. Artinya hidupnya hanya mikir kaya. Duit. Mikir bagaimana dapat semua. Dan akhirnya lupa Tuhan juga, kan bisa terjadi. Saudara-saudara. Ingin kaya. Itu repot. Saya di Bali mendoakan seorang pendeta. Pendeta emeritus. Sudah pensiun. Umur 77. Apa yang terjadi? Karena pendeta ini diiming-iming jadi kaya. Mau kaya, sudah tua juga mau kaya. Akhirnya
Saudara tahu, dia tertipu 100 juta. 100 juta itu juga bukan uang dia, uang pinjaman. Nah karena ketipu, dia tambah stres lagi kan, bahwa dia harus cari uang, gimana nutup uang pinjaman ini. Karena diiming-iming, kalau kita invest 100 juta, maka tiap hari akan cair 10 juta. Dan nanti terus menerus, wah jadi uangnya nanti akan beranak cucu. Nah, dia pendeta emeritus di situ, kenal dengan seorang pemudaan yang aktif lagi di gereja situ. Ya, jadi ini berarti jemaat menipu. Nah, itu dia. Kira-kira yang tulus yang mana, yang cerdik yang mana? Karena Tuhan Yesus menggenapi firman, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti, nah digenapilah di dalam jemaat itu. Pendetanya begitu tulus, jemaat pemudanya begitu Nah, apa yang terjadi? Hilanglah uang 100 juta. Dijanjikan berbunga-bunga, awalnya ya, berapa bulan, tiap hari cair sekian juta, tiap hari cair. Berapa bulan kemudian hilanglah semua. Dia ditanya, dia tak tahu itu sistem Pak dari perusahaan. Kau yang bertanggung jawab, uang saya. Marah-marah. Ya, pendeta, aduh ini pemuda saya, kalau saya marah-marah bagaimana lagi? Akhirnya pemudanya lari pulang ke kampungnya. Dikejar, tidak punya duit lagi. Nah itulah tulus dan cerdik. Nah itu kira-kira hati yang hati yang berduri. Tipu daya ya betul ya. Ingin investasi untuk dapat kaya. Mendadak begitu kan. Akhirnya jadi apa? Korban. Firman Tuhan tidak bertahan lama. Hilang begitu saja. Benih yang ditaburkan hilang, saudara-saudara. Yang menarik, waktu uang mau dipinjamkan mereka berdoa bersama. Haleluya. Tuhan berkatilah supaya berkatnya Nah, tahu-tahu habis. Siapa yang salah, saudara-saudara? Ya. Karena itu mari, setan punya banyak cara merampas firman dalam hidup ini. Kekayaan dunia menipu kita. Segala macam. Saudara-saudara, inilah hati yang gagal untuk hidup produktif di dalam Tuhan. Nah, yang terakhir, jenis tanah yang baik. Pasal 13 Matius ayat yang ke-23 mengatakan, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Nah, sudah dengar mengerti. Kalau nomor 1 tadi dengar tak mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wah, dia bertumbuh. Ini yang kita rindukan. Kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Kita sudah bertahun-tahun anak Tuhan, bertahun-tahun ikut ibadah, bertahun-tahun mengikuti Tuhan, membaca firman Tuhan. Apakah kita bertumbuh atau tidak? Mari Bapak Ibu, sebuah refleksi. Mungkin hati kita tadi hati yang baik, tiba-tiba berubah menjadi hati yang berduri. Tiba-tiba berubah menjadi hati yang berbatu-batu. Tiba-tiba berubah menjadi hati di pinggir jalan. Mari kita ubah lagi. Hati kita menjadi hati yang subur. Tanah yang baik. Amin Bapak Ibu. Nah, hati tanah yang baik adalah hati yang penuh ucapan syukur. Tanah yang baik artinya tanah yang memindahkan batu-batu. Tanah yang sudah diolah. Mari kita siap untuk diolah, dibentuk oleh Tuhan. Memiliki hati sebagai hati hamba yang mau taat dan setia. Untuk diteburi dengan benih firman yang baik. Itulah hati yang subur. Hidup menjadi produktif apabila firman Tuhan ditabur di hati-hati kita yang siap untuk berbuah. Kesimpulannya saudara-saudara, kondisi hati ternyata menentukan masa depan kita. Betul. Bapak Ibu lihat, kalau ada hati-hati yang baik, hati-hati yang subur, ini orang punya masa depan. Betul. Tapi kalau orang punya hati yang kurang baik, masa depannya tidak ada.
Karena itu mari kita berdoa supaya keluarga kita punya hati yang baik. Anak-anak juga hatinya baik. Harus dibentuk oleh Tuhan. Keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Apabila hati dalam keluarga kita dibentuk juga oleh Tuhan. Tapi kalau tidak, masa depan tidak ada. Janji Tuhan ya dan amin. Semua mengklaim. Yeremia pasal 29 ayat 11 kan? Rancangan Allah dalam hidup ini tidak ada rancangan kecelakaan. Tapi rancangan masa depan hari lebih baik. Tapi tidak kunjung tiba. Kenapa? Karena firman Allah tetap firman Allah. Tapi kondisi hati kita lah yang selalu berubah-ubah. Yang kedua, firman Allah itu tetap tidak berubah. Diberitakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dihotbahkan terus menerus. Tetapi kenapa manusia tidak berubah? Firman Allah tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dia menunggu. Kapan dikala hati berubah, maka dia langsung akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Ya, semua yang ada dalam dunia menjadi godaan bagi pertumbuhan iman kita. Memang di dalam dunia penuh cobaan, datang penderitaan, datang aniaya, datang masalah, bahkan sakit penyakit, tantangan. Kita bertahan atau tidak. Ya, saya bangga dengan Bapak Ibu semua yang walaupun banyak masalah masih setia sampai pada hari ini. Amin. Saya juga setia. Kamu setia. Ikut Tuhan apapun terjadi. Tujuan utama firman Allah merubah kehidupan kita, membuat kita berhasil, yaitu adalah kita boleh berkenan kepada Tuhan. Amin. Tujuan utama firman Tuhan ditaburkan supaya hidup kita produktif, supaya hidup kita berbuah-buah semakin banyak. Dan Yesus katakan tadi, barang siapa tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan kiranya memberkati jemaat semua hari ini, pulang dengan sukacita, dengan komitmen, hidup tetap produktif untuk Tuhan. Amin. Pak Salmon ini sedang merencanakan hidup produktif. Ya, tua-tua begini, saya sudah belajar saksofon. Wih, sudah pintar saya. Kursus kilat 6 kali pertemuan. Langsung sudah bisa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Wih, ini. Untuk dapatkan itu berjuang tiap hari. Bahkan saksofon taruh temani saya di tempat tidur karena Ibu Linda tidak ada. Jadi tengah malam saya terbangun, do-nya mana? Bangun pagi, re-nya mana? Ingat terus ini, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Ada satu alat lagi yang seumur hidup saya belum tahu. Namanya biola, ya kan? Ini nggak ada kayak gitar, ada strap ini kan, gitu ya. Sekarang sudah bisa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Saya sedang belajar. Nanti kalau saya sudah bisa, saya akan bantu pemain-pemain musik ini. Kalau tidak ada, sudah saya saksofon aja. Tapi saya janji tunggu 1 tahun mendatang. Bahkan saya akan tampil secara profesional di panggung-panggung pernikahan, acara apa saja. 5 tahun mendatang. 5 tahun loh. Jadi jangan tuntut sekarang. Sekarang mau dengar bisa. Hanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini persiapan umur panjang. Karena kalau besok Pak Salmon tidak bisa khotbah di mimbar begini lagi, duduk di kursi roda, kaki tidak bisa berjalan lagi. Kayak oma itu toh, tadi naik diangkat saja. Nah, tapi suara saya kan powernya masih ada kan? Nah, berarti masih bisa niup toh. Nah, itu dia. Terus tiba-tiba saya kena stroke. Suara sudah tidak ada, tangan masih bergerak. Kan bisa ini toh. Jadi saya beli 2 alat musik yang baru. Yang tahu mulai dari nol, saksofon. Mahal, 5 juta, tidak apa-apa. Ini gesek-gesek ini harganya 1.800.000, nggak apa-apa. Saya bisa. Wah, itu persiapan untuk apa? Persiapan apa itu?
umur 100. Hidup produktif, aman. Memuliakan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan biarlah menguatkan kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian. Tadi firman-Mu jadi manusia. Kita naikkan ulang pujian yang tadi dinyanyikan. Ya, tetap dengan sukacita Bapak Ibu. Firman yang tidak berubah itu, Dia ada bersama dengan kita. Firman itu ada dalam pikiran dan hati Bapak Ibu. Hanya kenapa tidak bertumbuh dan berbuah? Mungkin masalahnya di respon kita, sikap hati kita. Tapi saya percaya masih ada harapan. Manusia diam di antara kita, ada hidup tenang bagi manusia, atau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara